Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Laili Nurlina SPD MPT. Di sini kami dari kelompok 4, PNI 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Fauzan dan rekan saya. Saya Febri Alexandria Putri. Saya General Fadila. Saya Dila Putri Anggreni. Saya Parel Nurmaliski. Tata kalimat. Tata kalimat adalah aturan atau pola yang mengatur bagaimana kata-kata disusun menjadi kalimat yang benar dan bermakna. Tata kalimat mencakup susunan subjek, predikat, objek, keterangan, dan elemen lain dalam kalimat. Unsur kalimat. Sebuah kalimat yang baik harus memiliki unsur-unsur pokok seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan serta keterangan. Yang pertama, subjek adalah pelaku, orang, hewan, atau benda yang dibicarakan. Yang kedua, ada predikat adalah apa yang dilakukan atau keadaan subjek. Yang ketiga, objek, yaitu sesuatu yang dikenai pekerjaan subjek atau biasanya mengikuti predikat berimbuhan me. Contohnya, Ani membaca buku. Ani sebagai subjek, membaca sebagai predikat, dan buku sebagai objek. Yang keempat yaitu ada pelengkap. Unsur tambahan yang melengkapi predikat tetapi bukan objek. Contohnya, ayah menjadi guru. Guru yaitu sebagai pelengkap. Yang kelima adalah keterangan, yaitu memberikan informasi tambahan, bisa tentang tempat, waktu, cara, tujuan, sebab, dan lain-lain. Contohnya, mereka belajar di perpustakaan. Di perpustakaan tertuju kepada keterangan tempat. Jenis kalimat. Yang pertama, kalimat tunggal. Kalimat yang hanya memiliki satu pola subjek sampai predikat. Contohnya, ibu memasak nasi. Yang kedua, kalimat majemuk. Kalimat yang terdiri atas dua atau lebih pola subjek sampai predikat. Contohnya, A, majemuk setara. Kedua bagian kalimat memiliki kedudukan setara. Biasanya dihubungkan dengan kata dan atau tetapi. Contohnya, ayah membaca koran dan ibu menonton televisi. B, majemuk bertingkat. Salah satu bagian menjadi induk kalimat, yang lain menjadi anak kalimat. Yang C, majemuk campuran. Gabungan antara antar setara dan bertingkat. Contoh, Ani belajar di perpustakaan dan Budi menulis makalah karena besok ada ujian. Yang ketiga, kalimat efektif. Kalimat yang memenuhi kaidah kebahasaan sehingga jelas, singkat, padat, dan tidak menimbulkan makna ganda. Ciri-ciri: 1. Memiliki struktur subjek sampai predikat yang jelas. Yang kedua, menggunakan kata yang hemat dan tepat. Yang ketiga, logis dan mudah dipahami. Contohnya, mahasiswa itu membaca buku di perpustakaan. Selanjutnya ada kaidah kegramatikalan. Kaidah kegramatikalan yang berasal dari kata kaidah atau aturan atau pedoman, dan kegramatikalan atau sifat sesuai tata bahasa adalah aturan yang harus dipenuhi agar kalimat dianggap benar secara tata bahasa dan mudah dipahami. Jenis kegramatikalan. Yang pertama, kesesuaian subjek dan predikat, yaitu kalimat harus memiliki subjek dan predikat yang jelas. Contoh salah, di sekolah setiap hari, tidak ada predikat. Dan contoh benar, saya belajar di sekolah setiap hari. Yang kedua, penggunaan ejaan, yaitu penulisan huruf kapital, tanda baca, dan kata baku harus sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Contoh salah, saya pergi ke Jakarta, S-nya kecil, J-nya kecil. Dan contoh benarnya, saya pergi ke Jakarta, S-nya besar dan J-nya besar. Yang ketiga, pemilihan diksi atau kata yang tepat, yaitu kata yang digunakan harus sesuai makna dan konteks. Contoh salahnya, harga barang itu sangat murah sekali, atau pelonasme atau berlebihan. Nah, contoh benarnya, harga barang itu sangat murah. Selanjutnya, contoh analisis kalimat. Yang pertama, kesalahan subjek predikat. Contoh salahnya, anak-anak bermain dan ibu memasak di dapur.
Jika ingin menyatukan dalam satu kalimat, harus ada subjek yang jelas untuk setiap predikat atau dipisah kalimatnya. Perbaikannya yaitu anak-anak bermain dan ibu memasak di dapur. Yang kedua, kesalahan penggunaan kata sambung atau konjungsi. Contoh salahnya, saya ingin pergi ke sekolah tetapi hujan deras. Penjelasannya, kata tetapi biasanya digunakan untuk menyatakan pertentangan, tapi kalimat ini kurang lengkap karena tidak ada klausa kedua yang jelas. Perbaikannya yaitu, saya ingin pergi ke sekolah tetapi hujan deras menghalangi. Yang ketiga, kesalahan penggunaan kata depan. Contoh salah, dia menunggu di dalam stasiun. Penjelasannya, kata di dalam kurang tepat jika tempatnya sudah jelas, cukup di stasiun. Perbaikannya, dia menunggu di stasiun. Yang keempat, kesalahan penggunaan kata ganti. Contoh salahnya, saya dan kamu harus menyelesaikan tugasnya. Penjelasannya, kata ganti kamu dan saya harus konsisten dan tugasnya kurang jelas milik siapa. Perbaikannya, kamu dan saya harus menyelesaikan tugas kita. Contoh analisis kalimat yang kelima itu adalah kesalahan penggunaan kata baku dan tidak baku. Contoh salah, dia sudah selesai mengerjakan tugasnya dengan baik sekali. Penjelasan kata baik sekali kurang tepat karena lebih baik menggunakan dengan sangat baik atau dengan baik. Perbaikan, dia sudah selesai mengerjakan tugasnya dengan sangat baik. Yang keenam, kesalahan penggunaan kalimat pasif dan aktif. Contoh yang salah, buku itu dibaca oleh saya kemarin. Penjelasan, kalimat ini sebenarnya benar, tapi dalam bahasa sehari-hari lebih umum menggunakan kalimat aktif. Perbaikan, saya membaca buku itu kemarin. Contoh analisis kalimat yang ketujuh, kesalahan penggunaan kata penghubung antar kalimat. Contoh yang salah, dia pintar karena dia rajin belajar. Penjelasan, kata karena biasanya mengawali anak kalimat sebab sehingga kalimat utama dan anak kalimat harus jelas. Perbaikan, dia pintar karena dia rajin belajar tanpa koma. Yang ke-8, kesalahan penggunaan tanda baca. Contoh yang salah, dia berkata, saya akan datang. Penjelasan, tanda petik harus diikuti dengan tanda baca yang tepat. Perbaikan, dia berkata, saya akan datang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.